Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak silakan masuk ya. Iya. Mau di sebelah mana? Di sebelah sini aja, Bu. Oh iya, silakan. Baik. Gimana, apa sudah nyaman hidupnya? Sudah Baik kalau gitu. Gimana kabarnya ya Pak akhir-akhir ini? baik. Alhamdulillah. Ya, kan ini ya Pak juga kegiatannya belajar di rumah ya. Lalu apa aja sih selain belajar, nugas, kegiatannya ya Pak selama di rumah ini apa aja gitu? Nugas. Ya gimana, Bu? Ya tiap hari nugas kan. Apalagi menjelang UAS gitu, banyak tugas. Saya sendiri juga capek nugas. Tapi sudah terselesaikan semua tugas-tugasnya itu? Belum. Masih ada satu lagi. Jumat itu filsafat susah banget. Itu UAS apa? UAS. Tugas. UAS. Oh, UAS. Baik. Lalu selain tugas apa? Masak. Oh, membantu memasak orang tua gitu. Memasak apa aja ini ya, Bu? Saya memasak ya makanan buat buka gitu, Bu. Biasanya bantu-bantu aja, tapi saya nggak bisa masak semuanya. Ya bagus ya, Pak sudah membantu orang tua. Alhamdulillah. Lalu kegiatannya selain memasak, belajar, nugas, apa yang dilakukan ya, Pak? Bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Nyapu, ngepel gitu ya. Iya. Kalau Itu kegiatan selain belajar, nugas, masak, bersih-bersih itu kan kegiatan yang emang harus dilakukan Yafa untuk membantu orang tua ya. Selain Iya. itu apa yang dilakukan Yafa ketika belajar di rumah ini? saya akhir-akhir ini suka ngedit video, Bu. Gara-gara kan sering membuat video pembelajaran. Iya. Jadi saya tuh kok enak edit video itu. Jadi saya suka ngedit pakai foto teman-teman saya. Itu saking gabutnya Yafa atau saking bosannya di rumah sampai kayak gitu itu? Iya, gimana ya? Saya bosen di rumah, Bu. Apalagi kalau puasa siang-siang itu pengennya tidur mulu daripada ya udah daripada nonton drakor kan mending tidur. Iya. Ya, Bu, dapat pahala ya. Ya udah. Tidur aja. Terus Yafa apa nggak pernah ada keinginan buat keluar gitu? Ada minggu depan. Enggak minggu ini. Acara apa itu? Tanggal berapa ya minggu ini? Jumat itu tanggal berapa, Bu? Tanggal 8. Tanggal berapa? Iya. Iya itu. Acara apa itu ya? Bukber. Acara bukber, Bu, tanggal 8 itu sama teman-teman SMA. Saya kangen sekali sama teman-teman SMA, Bu. Saya pengen keluar tapi ya lihat sikon dulu lah. Kalau misal memungkinkan ya keluar. Itu pun nggak sampai 20 orang ataupun 30 orang, cuman 4 orang aja. Kok sedikit ya? Iya, sedikit. Teman-teman saya emang dulu itu banyak, tapi sekarang itu cuma tinggal 4. Lalu kemana yang lainnya? Yang lain bubur sendiri, tapi ya diajak. Oh, bubar. Oh iya, emang boleh ya? Ya, maksudnya kan itu bubar kan kumpul-kumpul sama orang kan. Selama ini sama pemerintah diimbau untuk tidak kumpul-kumpul terlebih dahulu. Tapi kan nggak sampai 20 orang, Bu. 4 orang nggak boleh, Bu. Iya, nggak apa-apa, tapi kan lebih baik mematuhi peraturan pemerintah gitu sih. Oh iya sih. Iya, oke, saya akan mematuhi peraturan pemerintah. Terus teman-temannya gimana? Kalau emang kan pasti sudah siap-siap ya? Belum siap-siap. Oh belum. Itu rencana berdi. Kan nggak jadi, Bu. Oh nggak jadi. Ya kan rencananya di rumahnya siapa? Gitu. Di rumahnya Fani, itu di dapur Kejambon. Rumahnya. Jauh dari rumahnya ya Pak? Jauh lah, Bu. Oh. Ya rumahnya jauh. Ya lumayan sih, Bu, 30 menit dari sini. Tapi emang kan dulu saya SMA tuh di SMA 1. Ya. Ya sudah. Terus kenapa kok cuma berempat? Nggak ngajak yang lainnya gitu? Rencananya kok cuma berempat aja gitu? Ngajak sebenarnya, Bu, tapi ya itu kalau banyak-banyak dikhawatirkan kan mengundang keributan massa. Kerumunan. Iya ya, kerumunan, Iya. Bu.
kerumunan massa. Jadi nantinya digebrak, dilabrak, didobrak, diapain, di apa sih? Digerebek sama Pak Lurah. Oh, gitu. Kan kita nggak tahu Pak Lurahnya. Oh, iya. Nggak kenal. Nanti takutnya, wah apa ini rame-rame, wah keluar ya kan, nggak lucu. Akhirnya kita berarti ke polisi kan. Ya suruh pulang habis itu, nggak usah bukber ya. Iya sih, makanya itu kita nggak berani banyak-banyak. Tapi bukan berarti kita itu nggak suka sama orang, maksudnya nggak mau ngajak yang lain, enggak. Cuma kan ya Menghindari. iya, menghindari. Lebih baik kan yang ya udahlah, yang deket-deket aja. Mungkin semoga aja waktu lebaran itu kita bisa sekelas kumpul bareng-bareng kalau misal COVID-19 ini udah selesai gitu. Sama ya ibu doakan semoga COVID-19 ini cepat berakhir supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelum adanya COVID-19 ini gitu. Terus Yafa juga bisa berkumpul sama teman-temannya gitu. Iya Bu, saya juga berharap yang sama. Saya ini juga nggak bisa KKN loh Bu, gara-gara ini. Masa KKN-nya online sekarang itu Bu? Kemarin itu baru penempatan. Saya jauh banget dari kota Malang, itu gimana? Gimana KKN online itu? Nah ya, saya nggak tahu. Ya apa nggak diberi panduan? Ada. Ya Nah, cuma gimana? apa ya, rapatnya di grup gitu. Mungkin lewat apa, Google Meet gitu-gitu sih Bu. Terus mungkin pengerjaannya juga secara online. Untuk yang datang ke desa mungkin cuman perwakilan aja yang tinggal di Malang. Kayaknya sih dari universitasnya sudah ada apa ya, Yang turun ke sana. iya kan, soalnya satu kelompok itu banyak juga yang dari Malang ternyata. Oh, iya. Gitu. Kalau Yafa dapat di daerah mana itu? Katanya kok jauh dari kota Malang gitu. Kabupaten Malang. Oh, daerah mana ya? Saya nggak tahu Bu, lupa. Purwosari ya, lupa, pokoknya daerah pakai saja gitu loh. Oh, Malang Selatan kayaknya ya. Iya, arah Malang Selatan, arah ke pantai itu loh Bu. Ya, Jauh enak nanti ke pantai terusan kalau misal COVID-19 ini sudah selesai. Ya kalau udah selesai Bu, kalau belum ya cuman di rumah aja sampai kira-kira sampai Desember. Baik, sehubungan dengan kedatangan Yafa kemarin kan Yafa sudah membela ibu, katanya ingin bertemu, ingin bercerita-cerita gitu. Lalu apa sih, gimana, apa yang ingin diceritakan sama Yafa ke ibu gitu? Saya sebenarnya mau cerita sih Bu, tapi saya tuh takut. Takut kenapa? Oh ya, sebelumnya perlu Yafa ketahui di sini tuh konseling ini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi apa segala sesuatu yang diceritakan oleh Yafa kan hanya ibu yang tahu gitu. Jadi nggak tersebar kemana-mana. Dan waktu konseling ini mungkin sekitar 25 menit aja, karena setelah ini juga ada acara gitu. Nanti kalau nggak cukup bisa dilanjutkan di waktu berikutnya gitu. Ya, di sini perlu Yafa ketahui konseling kali ini tuh akan berfokus solusi. Jadi kita akan membahas solusi-solusi dari permasalahan yang dialami oleh Yafa. Jadi kita itu tidak membahas masalah, karena ketika kita membahas masalah pasti tidak akan menemukan akarnya gitu. Tapi ketika kita membahas solusi, ya sudah, hal tersebut yang bisa membuat permasalahan tersebut itu selesai gitu. Lalu tujuan Yafa untuk melakukan konseling ini itu apa sih gitu? Ya saya pengen ada solusi gitu loh Bu, dari permasalahan saya, dari ketakutan yang saya alami. Saya perlu menemukan titik terang, apa sih yang harus saya lakukan. Apakah saya selama ini tuh hanya mementingkan masalah gitu loh, karena
saya takutnya ketika saya hanya berfokus pada masalah, hal tersebut itu nggak ada selesainya, akan terus seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin masalah saya selesai gitu dengan solusi-solusi yang sesuai dengan hal tersebut, sesuai dengan keinginan saya gitu. Ya memang seharusnya hal seperti itu yang harus dilakukan gitu ya. Lalu apa sih yang ingin diceritakan Yova? Jadi gini Bu, waktu liburan semester kemarin, semester 5, itu saya nggak tahu kenapa saya tuh takut banget buat bersosialisasi. Saya tuh nggak ngerti, kayak tiba-tiba kayak dapat chat dari temen, itu saya bingung mau balasnya gimana. Terus kayak kalau ada temen mau ngajak keluar, itu kayak enggak deh, aku takut gitu Kak. Aku nggak tahu aku. Baik, seperti itu. Lalu ketika itu apa yang dilakukan Yova untuk memberanikan bersosialisasi ke teman gitu, atau ada hal-hal lain yang dilakukan Yova ketika Yova tidak berani? Sebenarnya saya itu ya nggak saya lawan sih Bu. Maksudnya oh ya mungkin saya perlu waktu buat sendiri gitu. Jadi saya berusaha oke, mungkin saya akhirnya waktu itu minggu pertama kalau nggak salah itu saya nonaktif IG dulu. Maksudnya kan ya mungkin itu bisa mengurangi stres gitu lah. Terus habis itu kemudian lama-kelamaan, aduh kok nggak selesai-selesai. Maksudnya rasa cemas saya tuh masih apa ya, masih ada gitu loh, masih takut buat bicara sama orang. Akhirnya saya sempat juga nonaktif WA, meskipun saya tahu itu pasti banyak banget info kan. Jadi saya minta teman saya buat ya udah kalau ada apa-apa kabarin saya lewat line kayak gitu. Itu. Jadi selama itu Yova melakukan seperti mengaktifkan IG, mengaktifkan WA gitu ya. Iya, terus kemudian dan alhamdulillah sih selang beberapa hari kemudian itu teman saya ngajakin liburan kemana itu ya? Liburan ke Jogja. Sebenarnya saya tahun itu tuh udah ke Jogja udah berapa kali ya, cuman nggak tahu itu teman saya ngajakin, saya excited banget kayak bisa mengurangi gitu ya. iya, kok saya nggak takut gitu, saya malah excited gitu. Terus akhirnya saya beranikan buka WA lagi, kemudian diskusi bagaimana kita ke Jogja, naik apa dan sebagainya. Itu membuat saya merasa mendingan, merasa lebih baik gitu. Terus yaudah akhirnya, tapi di sisi lain tuh masih ada rasa ketakutan, tapi tidak separah itu tadi kan. Tapi ya alhamdulillah sih itu ada refreshing bentar ke Jogja. Kan tadi Yova cerita ya, Yova sudah memberanikan diri untuk membuka WA karena diajak oleh teman Yova ke Jogja gitu. Akhirnya Yova excited. Terus itu kapan berangkat ke Jogjanya itu? Itu sekitar awal Januari ke Jogja. Ya meskipun cuman bentar, jadi tapi ya seneng gitu. Soalnya sebelumnya itu saya punya pengalaman yang menurut saya itu enggak, Jogja harusnya istimewa. Nah sebelumnya itu saya punya pengalaman di Jogja itu yang menurut saya mungkin itu bisa jadi yang membuat saya untuk takut bersosialisasi, takut salah ngomong sama orang, takut lah untuk ngobrol sama orang.
gitu. Jadi saya tuh senang, maksudnya sebelumnya kan Jogja menurut saya harusnya istimewa kan, seperti namanya Jogja istimewa. Tapi sebelumnya itu Jogja kok gini gitu loh, kok harusnya istimewa nih Jogja, tapi kok gini gitu. Jadi waktu teman saya yang lain ngajak ke Jogja, saya tuh excited karena oke, aku bisa menurut saya bisa memperbaiki pengalaman di Jogja pada waktu yang lalu gitu. Mungkin karena menurut saya senang. Lalu ketika Yova sama teman-teman Yova ke Jogja yang di awal Januari itu gimana sih Yova, apakah itu hal-hal yang menurut Yova itu bisa membuat Yova itu lebih senang gitu? Maksudnya Yova jadi lupa tentang hal-hal yang menurut Yova itu tidak enak gitu. Kalau lupa sih enggak, cuman itu sangat membuat saya senang sekali karena saya bersyukur gitu loh, aku punya teman-teman yang nggak ngerti, maksudnya ini beda gitu loh. Saya berangkat ke Jogja sama teman-teman itu senang, terus nggak ada yang namanya, meskipun apa ya, waktu itu sempet teman saya tuh sakit karena mungkin imunnya lagi lemah gitu kan, tapi nggak ada yang dari kita terus jadi bad mood gitu, nggak ada. Maksudnya semua itu berjalan dengan baik-baik saja, dan saya sangat menikmati waktu-waktu di Jogja, meskipun itu kayak sehari itu ya, kok tiba-tiba udah malam aja, kan berarti saya menikmati waktu di Jogja kan. Iya, lalu dari skala 1 sampai 10 nih, kesenangan Yova ketika di Jogja sama teman-teman itu di angka berapa sih? 9,8. Cukup tinggi ya ternyata. Iya, saya seneng. Emang bisa membuat Yova untuk ini sebagai solusi Yova gitu. Iya, menurut saya seperti itu. Saya berharapnya kan selesai dari Jogja itu oke, semuanya kan baik-baik aja, tapi iya waktu di Jogja, tapi kan waktu pulang dari Jogja itu ternyata oke, iya saya bahagia kemarin, tapi nanti apakah saya juga bisa bahagia lagi gitu, karena waktu itu kebetulan kita pulang dari Jogja, terus beberapa hari kemudian itu kita masuk kuliah, kalau nggak salah 3 hari kemudian kita udah masuk kuliah. Jadi saya takut lagi, waduh masuk kuliah nih, terus ketemu sama orang banyak gitu kan, waduh saya harus gimana, saya kepikiran banget sih itu Bu. Maksudnya ketakutan itu muncul lagi gitu, ketemu orang banyak. Iya kan tadi ya Pak bilang ya, itu kan 3 minggu sebelum masuk kuliah, 3 hari sebelum masuk kuliah. Lalu kan Yova pasti sudah merasakan gimana kuliah Yova di semester ini gitu. Lalu gimana sih ketika Yova kuliah di semester ini gitu? Ya awalnya saya takut, tapi ya kan pasti kita punya beberapa teman dekat kan ya. Ya saya mencoba fokus pada hal-hal yang menurut saya membuat saya happy gitu. Misalnya saya mikirnya oke, kuliah bakal ketemu sama teman-teman dekat kan, pasti senang. Kemudian tapi saya tuh masih takut, jadi mungkin seminggu pertama itu saya masih membatasi untuk saya seneng Bu masuk kuliah, karena saya berusaha buat mengambil sisi positifnya aja sih. Misal saya excited masuk sekolah karena saya pengen ketemu sama teman-teman dekat, karena itu
membuat saya merasa lebih baik seperti itu. Kemudian saya juga memberanikan diri buat oke, nggak apa-apa kita ngobrol gitu, meskipun rada aneh sih, rada kaku gitu mungkin, tapi ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja. Mungkin suatu saat pastilah ada waktunya buat semuanya udah bisa kayak dulu lagi gitu. Bagus sih menurut Ibu, Yafa sudah mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan Yafa untuk apa, membuat Yafa itu lebih baik seperti yang sudah disebutkan Yafa tadi. Kayak apa, Yafa itu merasa senang ketika mau masuk kuliah karena ya Yafa ketemu teman-temannya gitu. Terus Yafa juga memberanikan diri untuk mulai mengobrol sama teman-teman gitu. Lalu selain itu apa yang sudah dilakukan Yafa? Ya gitu aja sih, maksudnya saya juga melihat kesempatan, maksudnya ketika ada teman, mungkin saya ini ya terlihat agak kaku, tapi ketika ada orang yang berusaha cerita ke saya, kemudian ada orang yang berusaha ngajak ngobrol, itu ya udah, kalau mereka cerita ke saya ya saya berusaha buat dengerin dan ngasih solusi semampu saya gitu. Karena menurut saya hal-hal seperti itu yang membuat kita merasa lebih dekat mungkin ya. Jadi kan habis ngobrol gitu terus kita merasa oke, kita merasa nyaman gitu loh satu sama lain kalau udah ngobrol banyak. Ya sudah cukup banyak ya, maksudnya hal-hal yang sudah dilakukan Yafa gitu, mulai dari menonaktifkan sosmed, WA, IG itu ya. Terus Yafa juga sudah mulai memberanikan diri buat ngobrol sama teman-teman. Terus Yafa sudah apa, maksudnya ketika mau masuk kuliah Yafa ya senang aja karena Yafa bisa ketemu dengan teman-teman dekat Yafa. Terus Yafa juga mendengarkan cerita teman-teman Yafa gitu. Sekarang Ibu minta Yafa coba membayangkan ketika Yafa bangun tidur, lalu rasa ketakutan, rasa cemas yang selama ini Yafa alami itu sudah tidak ada lagi ketika Yafa bangun tidur. Lalu bagaimana sih perasaannya Yafa gitu? Senang. Dari angka 1 sampai 10, menurut Yafa kesenangan itu ada pada angka berapa? 7. Cukup tinggi ya. Lalu sebaliknya ketika Yafa bangun tidur, lalu rasa takut dan cemas itu masih ada dalam diri Yafa, dan lalu bagaimana perasaannya Yafa? Sedih. Dari skala 1 sampai 10, di angka berapa kesedihan itu? 9. Cukup tinggi sekali ya, berarti maksudnya Yafa benar-benar ingin terganggu dengan hal tersebut ya. Iya sih Bu, sangat mengganggu. Tapi kan Yafa tadi sudah menemukan solusi-solusi yang menurut Yafa itu membantu gitu ya. Iya. Lalu hal-hal apa saja sih yang sudah didapatkan Yafa ketika Yafa melakukan konseling ini gitu? Ya ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu tidak semuanya itu masalah, tetapi ternyata saya juga sudah berupaya untuk menangani masalah saya, seperti saya sudah nonaktif IG, WA gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk mencari kesenangan dengan teman-teman saya yang lain yang membuat saya itu merasa lebih baik. Kemudian saya itu juga sudah bisa ngobrol sama teman saya meskipun awalnya kaku, tetapi akhirnya saya bisa mendengarkan mereka dengan baik seperti itu. Dan saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal baik meskipun nggak tahu nantinya.
Ya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi sih Bu, untuk bersosialisasi. Maksudnya saya akan selalu berusaha untuk menjadi teman yang baik, meskipun nantinya kalau misal ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, ya insya Allah saya berusaha untuk memaklumi. Kan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda seperti itu. Ya bagus, Yafa sudah mengetahui. Ternyata selama ini tuh hal-hal yang sudah dilakukan Yafa itu sudah mendukung Yafa untuk Lebih baik lagi. ya Alhamdulillah. ya bagus. Yafa sudah mendapatkan apa ya, dari konseling ini itu Yafa sudah mengetahui ternyata selama ini itu Yafa itu sudah melakukan hal-hal yang mendukung kondisi, maksudnya membuat kondisi Yafa itu lebih baik gitu. Baik, karena ini waktunya juga sudah habis, karena setelah ini juga ada kegiatan. Mungkin cukup sampai di sini dulu konseling kali ini. Nanti kalau ada apa-apa atau Yafa ingin komunikasi lebih lanjut bisa WA. Kalau nggak gitu, kalau Yafa ingin ketemu bisa WA Ibu lagi gitu. Nanti kita sesuaikan jadwal lagi gitu. Kalau gitu Ibu akhiri ya. Ya Bu, alhamdulillah sekali saya tuh akhirnya menemukan solusi karena bimbingan Ibu. Saya mohon pamit dulu ya Iya, Bu. terima kasih ya. Iya saya yang terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.